Pernah ada teman-teman juga gitu, kerja di bank konvensional, tanya saya mau keluar tapi bagaimana Ustaz? Tolong bantu saya. Saya bilang, Mas ini seperti sekarang lagi di dalam lumpur, lagi nginjak lumpur, kotor nih, basah, becek. Saya sudah pegang selang air untuk bersihin supaya segar. Semua ustadz itu punya selang air, istilahnya gitu ya, tanda kutip, ini cuma istilah supaya mudah difahami. Kalau Anda minta saya bersihkan Anda, bantu untuk taubat, tapi Anda masih dalam lumpur itu, maka air saya akan membuat jadi masalah lebih besar. Ya, kalau teman-teman tanya kepada ustadz hukumnya riba gimana? Haram. Itu makin berat tuh. Karena sudah tahu hukum. Sama saya siramin air di becek itu, makin basah, makin susah keluar. Ya. Sekarang kalau Mas mau, keluar dulu dari lumpur itu ke jalan raya sini, saya siramin, bersih tuh, memang basah, tapi bisa lari kencang tuh. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah. Kita akan masuk teman-teman sekalian ke dosa. Dosa ini istilah yang digunakan dalam agama kita, bisa juga maksiat, adalah semua pelanggaran dalam agama yang dilarang oleh Allah. Definisi sederhananya. Dan dosa dibagi dua, ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa besar teman-teman sekalian adalah semua pelanggaran dalam agama yang diikuti dengan ancaman berat, seperti laknat, murkah, kecelakaan, siksa kubur, siksa neraka. Jadi kalau misal ada ancaman kekufuran misalnya, kata Nabi SAW, perbedaan dasar antara kami dengan orang-orang kafir adalah sholat 5 waktu. Siapa yang meninggalkannya, dia telah kafir. Ada ancaman kekafiran meninggalkan sholat 5 waktu. Berarti meninggalkan sholat 5 waktu adalah dosa besar. Jadi kalau diikuti ada ancaman-ancaman setelahnya, maka namanya dosa besar. Kalau dosa kecil teman-teman, semua pelanggaran dalam agama yang tidak diikuti dengan ancaman. Seperti misal Nabi SAW mengatakan siapapun yang menurunkan pandangannya dari yang haram, misal ada lawan jenis lewat, diturunkan pandangannya, dia nggak mau lihat, maka Allah akan tanamkan di dalam hatinya keimanan sampai hari kiamat. Ini kata ulama mengatakan memandang lawan jenis dosa, tapi dosa kecil. Tetap dosa, berat memang sebenarnya. Nanti akan kita jelaskan efeknya ya. Tapi karena tidak ada ancaman bersamanya, berarti dia masuk dosa kecil. Tapi kalau ada ancaman, berarti dosa besar. Makanya Imam Az-Zahabi rahimahullah menyusun dalam buku beliau namanya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Ini kalau teman-teman ikuti di YouTube sudah lengkap 106 dosa besar, saya bahas panjang lebar semuanya, dari syirik, durhaka kepada orang tua, riba, dusta dan segala macam ini, itu adalah semua dosa besar ya. Karena semua ini diikuti dengan ancaman-ancaman, tapi dosa kecil yang tidak diikuti dengan ancaman. Kalau teman-teman bisa mengontrol diri tidak melakukan dosa-dosa besar, maka secara otomatis dosa-dosa kecil yang kita lakukan dalam keseharian dimaafkan oleh Allah dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Misal kita lihat firman Allah dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 31. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Dan kalau kalian semua menjauhi dosa-dosa besar yang diantara dosa-dosa dilarang kalian mengerjakannya, niscaya kami akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian, dosa-dosa kecil kalian, dan kami masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia, surga. Dalam surah Asy-Syura, ayat surah nomor 42 ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha wa idza ma ghadibu hum yakfirun. Dan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dari perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memaafkan. Juga dalam surah lain, surah An-Najm, surah nomor 53 ayat 32,
Allah juga menyebutkan masalah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah wa a'lamu bikum idh ansha'akum minal ardi wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, syirik, durhaka kepada orang tua, riba, zina, semua dijauhi, judi, ya, memamerkan aurat dan seterusnya, maka semua dosa-dosa kecil kalian akan kami maafkan. Sesungguhnya Tuhan kalian maha luas ampunannya, dan Dia telah mengetahui tentang keadaan kalian ketika kalian masih di dalam perut ibu kalian. Dan janganlah kalian mengatakan diri kalian suci, karena Dia lebih tahu tentang siapa orang yang bertakwa. Tentu teman-teman sekalian, apa yang saya sampaikan sekarang belum selesai. Jangan dianggap, oh kalau gitu dosa kecil kita lakukan saja. Jangan. Kita sedang menjelaskan dulu tentang pembagian dosa besar dan kecil. Bedanya hanya dosa besar ada ancaman, dosa kecil nggak ada ancaman. Dan dosa-dosa besar kalau dijauhi, dosa kecilnya bisa dimaafkan sama Allah. Baru sampai sebatas itu. Kita akan bahas lebih dalam teman-teman. Dosa besar, kalau kita lakukan dosa besar harus taubat nasuha. Kalau dosa kecil tidak taubat pun, dengan amal-amal soleh bisa dimaafkan. Disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam buku beliau Riyadhus Shalihin, beliau menjelaskan tentang bab taubat. Beliau mengatakan taubat itu akan diterima oleh Allah kalau memenuhi 3 syarat. Yang pertama, meninggalkan dosa itu seketika. Lagi zina, berhenti. Lagi riba, berhenti. Lagi mabuk khamr, berhenti. Berhenti dari dosa itu. Yang kedua, sesali. Yang ketiga, janji sama Allah, antara dia sama Allah tidak akan mengulanginya. Ya Allah, saya tidak akan ulangin nih. Maka diterima. Sebagian ulama menambahkan dengan syarat keempat, yaitu menyibukkan sisa umur dengan amal saleh. Karena banyak teman-teman sekarang orang pernah berzina, lalu dia tobatnya setahun, tahun depan terjerumus lagi dalam zina. Kenapa? Karena waktu yang dia pakai dulu berzina, misal jam 10 sampai jam 11 dia suka ke diskotik misalnya, atau dia suka mabuk-mabukan. Ini dia waktu taubat, dia nggak isi waktu ini dengan ibadah. Mungkin dengan majelis ilmu seperti ini, mungkin dengan kumpul dengan teman-teman orang soleh, mungkin dengan tidur cepat supaya bisa bangun sholat malam, mungkin dengan baca Al-Quran, banyaklah bisa dilakukan. Nah ini tidak dilakukan, maka dia tahun depan, selama dia 1 tahun itu syaitan goda terus, diingatkan terus tentang zinanya itu, supaya dia ulangi. Makanya ulama masukkan syarat keempat, menyibukkan diri dari sisa waktu umur ini dengan amal soleh. Jadi kalau dosa besar, kalau dosa kecil boleh dimaafkan dengan kesalahan, dengan amal soleh. Misal Allah mengatakan, ulaika alladzina yubaddilullahu sayyi'atim hasanat. Mereka-mereka itulah yang Allah ganti, ya, pahala dosa mereka menjadi pahala. Ada orang yang ganti, orang Allah ganti. Juga dikatakan innal hasanata yudhibna sayyi'at. Allah berfirman dalam ayat lain, sesungguhnya semua amal soleh akan membersihkan dosa-dosa. Contoh yang lain hadis Nabi SAW. Beliau pernah mendatangkan seember air, minta untuk berwudu. Lalu Nabi SAW berwudu dengan sangat indah. Dari telapak tangan, dari kumur-kumur, dari hidung, dari wajah, kepala sampai kaki, indah sekali. Sahabat semua menyaksikan. Kata Nabi SAW, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamnya manusia, demi Allah, tidak ada seorang pun di antara kalian yang berwuduk seperti wudukku ini, kecuali akan berjatuhan semua dosa-dosa kecilnya bersamaan dengan tetesan air terakhir. Jatuh dosanya. Berarti amal soleh apapun, sholatnya, wuduknya, puasanya, bakti sama orang tuanya, baca Qur'annya, akan membersihkan dosa-dosa. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, antara sholat dengan sholat 5 waktu, subuh ke duhur, duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh lagi, antara Jumat ke Jumat, antara Ramadan ke Ramadan, antara umrah dengan umrah dalam riwayat lain, akan menjadi pembersihan dosa-dosa kecil diantaranya kalau dosa besar dijauhi. Jadi kalau dalam waktu-waktu ini kita tidak ada dosa besar, maka Allah jadikan ibadah-ibadah kita itu jadi pembersih dosa-dosa. Baik teman-teman sekalian, saya ingin titik beratkan dulu sedikit.
dosa-dosa kecil, sekecil apapun, apalagi dosa besar ya, kita bicara dosa-dosa kecil, apalagi dosa besar. Kalau dikerjakan, betul dosa kecil itu akan dimaafkan oleh Allah dengan ibadah-ibadah. Tapi ingat, dosa-dosa kecil ini ada pembersihannya. Ada pembersihan. Jadi jangan teman-teman menghayal kalau buat dosa lalu Allah tidak akan hukum. Itu nggak benar. Allah pasti akan hukum sekecil apapun dosa kita lakukan. Ini perlu digarisbawahi ya. Walaupun dosa kecil, akan ada pembersihan. Kenapa kita dalam setahun sering sakit kadang-kadang? Ada flu, ada demam, kadang-kadang kita lagi jalan ke seleo, ada kehilangan barang, ada utang orang tidak bayar, ada banyak. Cobaan datang. Kenapa datang teman-teman sekalian? Pembersihan terhadap dosa kita. Kalau kita pernah menggibah orang, dosa besar nih gibah, nggak boleh kan? Tobat nih, sudah kita tobat kepada Allah. Janji tidak akan ulangi lagi, Allah berhenti. Jangan heran teman-teman, pada saat kita sudah taubat tiba-tiba kita digibah oleh orang lain. Jangan kaget, karena ini pembersihan itu harus ada pembersihannya. Nggak bisa enggak. Dosa kecil atau dosa besar ada pembersihan. Makanya kata Nabi SAW, al-jaza min jinsil amal. Balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Ada balasannya. Kata Nabi SAW dalam hadis lain, kama tadinu tudan. Sebagaimana kau berperilaku, kau akan diperilakui. Hari ini kita pukul, besok kita dipukul. Hari ini kita gunjing, besok kita digunjing. Hari kita mencuri, kita bisa dicuri. Memang begitu. Ada balasannya. Supaya manusia kapok, tidak akan ulangi lagi. Jadi jangan berpikir tadi sekali lagi, ini yang saya ingin titik beratkan. Oh, dosa kecil, gampang, dimaafkan sama Allah kalau saya sholat. Benar, untuk hukuman akhirat nggak ada. Dimaafin sama Allah. Tapi pembersihan di dunia ada. Gak ada tidak dibersihkan sama Allah. Makanya ada sakit, ada cobaan, ada segala macam hal. Kalau orang mukmin datang cobaan padanya, pembersihan dosanya dan peninggian derajatnya. Emang begitu. Baik. Bagi teman-teman yang masih berpikir berbuat dosa, misal, nggak apa-apa deh saya pacaran misalnya, nggak apa-apa deh saya minum khamar, saya juga sholat, nggak apa-apa deh saya begini, nggak apa-apa deh saya begitu. Perhatikan efek buruknya dosa. Yang pertama teman-teman sekalian, kalau seseorang berbuat dosa, hidupnya akan sempit, sumpek. Kalau orang mabuk malam, tidur nih dalam keadaan mabuk, bangun tidur demi Allah sumpek, pasti suntuk. Nggak ada orang bangun gembira, habis mabuk tadi malam nggak ada. Orang habis berzina, pasti nyesel. Walaupun orang non muslim tuh. Secara fitrah, perbuatan dosa Allah akan jadikan sempit di jiwanya orang itu. Walaupun itu orang kafir, sumpek dia. Cuma orang yang tidak tahu agama, dia nggak tahu harus kemana arahnya. Maka habis mabuk tadi malam, mabuk lagi besok malam. Larinya ke situ lagi. Padahal makin banyak dia buat ini, dia makin banyak minum racun. Dosa itu teman-teman seperti segelas racun. Kita tahu itu racun atau tidak, tetap berbahaya. Tapi orang kalau tahu, mematikan. Orang kalau tidak tahu, bertahap. Tapi tetap berbahaya buat dia. Dia tidak bisa bilang, wah saya tidak tahu kalau itu racun, maka tidak apa-apa di badan saya. Enggak, pasti tetap berbahaya. Dosa itu seperti itu. Jangan anggap remeh. Nggak bisa dimain-main ini. Hidup sempit ini akan ada teman-teman. Kata ulama disepakati semua. Orang muslim, orang kafir, tahu tidak tahu hukumnya, akan mendatangkan hidup sempit. Hidup sempit adalah sumpek, suntuk, sedih. Tiba-tiba kita merasa sedih, sendirian, nggak tahu harus buat apa. Orang-orang yang tidak punya iman, larinya bunuh diri, larinya minum racun, ya, dan seterusnya. Allah berfirman dalam surah Toha, ini efek pertama, efek buruk dari dosa adalah hidup sempit, sumpek, suntuk, sedih, gangguan yang terjadi dengan kerabat, pendamping, ya. Sampai sebagian ulama salaf bilang, saya tahu saya punya dosa, kalau tiba-tiba saya lihat istri saya berubah dengan saya, tunggangan saya, kuda yang saya mau naikin berubah. Kita mau jalan, mobil kita tiba-tiba kempes bannya. Ada apa nih? Muhasabah coba. Tiba-tiba ini, tiba-tiba itu. Karena orang kalau tidak ada dosanya, itu mulus semua, lancar semua itu.
Karena Allah janjikan orang yang bertakwa akan diberikan jalan keluar dalam hidupnya. Berarti orang lawannya yang berdosa sempit jalannya, susah. Allah berfirman dalam surah Toha, surah nomor 20 ayat 124. Teman-teman yang pegang Quran dibuka ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dankan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, sengaja berbuat dosa, maka sungguhnya baginya penghidupan yang sempit, sumpek, sedih, suntuk gitu. Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat kalau tidak sempat taubat dalam keadaan buta, tidak melihat. Yang kedua teman-teman, orang yang berbuat dosa dipastikan oleh Allah kalau dia tetap ngotot dalam kesalahannya. Kalau dia tahu itu salah, dia segera bertobat, itu bagus. Tapi kalau dia tidak tahu itu dosa atau dia tidak mau tahu, tetap aja berbuat dosa, maka akan menjadi penyebab kesesatan dan jauh dari petunjuk. Dia makin jauh dari keimanan, jadi nggak bisa khusyuk sholat. Teman-teman di sini maaf yang hadir, kalau masih sholat tidak bisa khusyuk, berusaha nggak bisa khusyuk, coba istighfar kepada Allah. Ada dosa yang mengganjal tuh. Kalau dosa kita sudah dibersihkan teman-teman, kita akan khusyuk sholat, kita akan tersentuh kalau baca Quran, nangis nanti itu. Kalau itu belum terjadi berarti masih ada dosa yang mengganjal. Coba istighfar, terus taubat kepada Allah, karena masih ada yang dia ganjal. Allah berfirman, Allah yang maha kaya telah berfirman dalam surah Al-Ahzab surah nomor 33 ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak patut, kata Allah, laki-laki yang mengaku beriman dan perempuan yang mengaku beriman apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu keputusan, jangan buat dosa, buat ketaatan. Mereka masih punya pilihan lain, mereka masih tetap mau melanggar, nggak mau patuh gitu. Maka kata Allah, barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, tetap mau berbuat dosa, dia sudah tahu itu dosa, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Sulit dia untuk khusyuk, nggak bisa khusyuk, susah. Teman-teman kalau banyak, coba 1 minggu istighfar kepada Allah, tutup kuping, jangan dengar musik kecuali Al-Quran. Coba lakukan itu. Kemudian azan ke masjid, coba tiap hari baca Al-Quran, apalagi Ramadan akan datang, maksimalkan coba dengan itu. Coba jaga diri dari dosa. Perhatikan perasaan dan iman kita seminggu itu dengan seminggu yang lalu, jauh sekali. Apalagi sebulan, apalagi setahun. Makin sering kita kentalkan hubungan kita dengan Allah, maka makin kental sekali perasaan itu. Besok teman-teman saya sarankan hadir. Acara kita besok, indahnya menjalin hubungan dengan Sang Pencipta. Saya akan banyak sebutkan kisah orang-orang soleh, bagaimana mereka pada saat sudah sampai pada tingkat kehusyuan itu, nyaman hidupnya, di mana-mana dia akan selalu nyaman, tentram, mudah untuk tersentuh, mudah untuk bersyukur dan seterusnya. Yang ketiga teman-teman sekalian, efek daripada dosa, selain tadi yang kedua sesat, akan Allah dampingkan padanya syaitan. Jadi orang ini nanti akan ada syaitan di sebelahnya yang selalu menemani dia. Allah jadikan itu sengaja, karena orang ini suka berbuat dosa. Jadi kalau ada orang dari diskotik ke diskotik, dari mabuk ke mabuk, dari zina ke zina, gonta-ganti itu aja program hidupnya, Allah akan dampingkan dia dengan syaitan. Syaitan itu jadi temannya terus. Jadi makin sesat dia, makin jauh. Kecuali dia sendiri segera taubat, berhenti, baru Allah cabut. Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf, surah nomor 43 ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, Al-Quran, maksudnya berbuat dosa, kata ulama tafsir, kami akan adakan baginya syaitan yang menyesatkannya. Maka syaitan itu selalu menjadi teman dan menyertainya. Jadi sudah banyak efeknya ya, sudah 3. Sumpek ada, sesat iya, tidak bisa khusyuk, kemudian juga syaitan mendampinginya. Yang keempat, terancam masuk neraka. Meninggal, tidak sempat taubat, masuk neraka, bahaya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, Allah yang maha keras siksaannya berfirman, surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu
wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, sedangkan ia akan kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan. Juga teman-teman, dalam surah Jin, surah nomor 72 ayat 23, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, illa balagan minallahi wa risalati wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada. Akan tetapi siapapun yang menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya, kata Nabi SAW, Allah suruh Nabi berkata, akan tapi aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, tetap buat dosa dari dosa ke dosa, sesungguhnya dia akan baginya neraka jahanam dan dia bisa kekal selama-lamanya di dalam situ. Dari dosa, teman-teman sekalian, itu Allah sudah buat begini, semua dosa itu sebenarnya dibenci sama Allah, diberikan ancaman yang berat. Zina lah, riba lah, fitnah lah, ngambil barang orang, mencuri lah, mabuk lah, ini semua dosa-dosa teman-teman, Allah benci. Allah timpahkan padanya siksaan, yang diancam. Dan dibuat juga oleh Allah, manusia tidak suka. Kalau ada orang hidup di tengah-tengah kita suka durhaka sama orang tuanya, bantah-bantah ibu sama ayahnya, suka fitnah, suka ghibah, suka mencuri, suka berzina, suka ganggu istri orang, suami orang, ini semua dibenci oleh manusia. Secara alami, Allah benci, hukumannya berat, dan juga dibenci oleh manusia. Semua ketaatan, jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, semua yang baik-baik, sholat, semua ini teman-teman disuka sama Allah, diberikan pahala yang besar, dan juga disuka oleh manusia. Gak ada orang yang rajin ke masjid sholat, orang suka bantu orang susah, senyum kalau ketemu sama muslim, bakti sama orang tua, lalu dibenci sama orang, gak ada. Semua orang suka dia. Maka kita secara alami kalau patuh sama Allah menjadi orang yang baik. Buruk, maksiat sama Allah jadi buruk, gitu ya. Harus difahamin poin ini teman-teman. Baik, bagi orang-orang yang sudah berbuat salah, maka masih ada solusi dalam Islam. Itulah bab kita yang ketiga, taubat. Taubat ini teman-teman, secara etimologi adalah berhenti dari sesuatu, secara bahasa. Secara terminologi adalah berhenti dari perbuatan hina dan terlarang dalam agama karena Allah yang maha suci. Kita tinggalkan dosa-dosa karena Allah yang larang, itu namanya taubat. Taubat ini teman-teman sekalian, dalam Al-Quran disebutkan kurang lebih 88 ayat perintah untuk bertaubat, banyak sekali. Dan hukuman dalam Islam banyak ya. Ada hukuman dari Allah langsung bagi pelaku dosa, biasanya sejenis dengan perbuatannya, atau mungkin Allah datangkan cobaan atau hukuman bagi dia yang berat bagi dia untuk bersihin. Kalau dia berbuat dosa-dosa tertentu, seperti dosa yang berhubungan dengan hudud namanya. Hudud itu kayak orang berzina, itu kan ada hukuman cambuk. Mencuri, dipotong tangannya, membunuh, dipenggal lehernya. Ini hukuman tambahan nih, selain hukuman yang Allah akan datangkan buat dia. Kalau ada orang berbuat hudud, mencuri, berzina, dan kepergok, kedapatan, hukumnya dikisos. Kalau laki-laki, perempuan belum nikah dicambuk 100 kali, diasingkan 1 tahun. Kalau sudah berzina, sudah menikah, hukumnya dirajam, gitu kan. Orang yang berzina sementara dia sudah nikah, berarti dia mengancam dirinya dibunuh. Halal itu bagi pemerintah, bukan individu ya. Bagi pemerintah setempat, bukan orang-orang individu di sini. Kemudian orang yang mencuri sama, dipotong tangannya. Kalau kepergok, tapi dalam Islam kalau tidak kepergok dan dia taubat, maka dimaafkan. Contoh gini, ada teman-teman di sini yang hadir mungkin atau di luar sana lah, pernah berzina, pernah ganggu istrinya orang, pernah berzina sama suaminya orang, pernah buat zina. Dia tidak tahu hukumnya atau mungkin dia anggap remeh dulu. Sekarang sudah taubat. Tidak ada dalam Islam datang melapor sama ustadz atau kiai, ini saya pernah berzina, bagaimana caranya? Nggak ada pengakuan dosa. Antara anda dengan Allah sudah, tutup itu.
kita disuruh tutupin aib kita. Nggak boleh sengaja ceritain orang. Saya dulu pernah berzina, saya dulu pernah begini, nggak ada dalam Islam. Tutup. Orang lain kalau buat salah kita tahu, suruh tutupin. Kata Nabi SAW, man satara musliman, satarahullahu yawmal qiyamah. Siapa yang tutupi aib saudaranya muslim, Allah tutupin aibnya hari kiamat. Kita nggak boleh ceritain teman-teman. Tidak ada pengakuan dosa dalam Islam. Tapi kalau dia kepergok, ditangkap, hukumannya dihukum. Kalau dia taubat, kalau berhubungan dengan dosa hamba-hamba, seperti mencuri misalnya, dia taubat nih, pernah dia mencuri, pernah buat nota palsu, pernah ngambil barangnya temannya. Intinya apa yang mencuri? Dia taubat sekarang, baru tahu hukum. Maka dia taubat kepada Allah nasuha, karena dosa besar mencuri. Taubat, janji tinggalkan dosa itu, tidak ulangi lagi mencuri, sesali, janji sama Allah tidak mengulanginya. Yang keempat, sibukkan dirinya dengan amal soleh. Tapi kalau dosa ini berhubungan dengan makhluk, mencuri misalnya ada barangnya orang, harus dikembalikan. Nggak boleh enggak. Kalau zina, antara kita sama Allah, taubat nasuha dimaafkan. Tapi ingat teman-teman, jangan ulangi. Karena pengulangan dosa ini berarti kembali lagi ancaman-ancaman tadi. Hidup sumpek, sesat, ada syaitan yang mendampinginya, susah khusyuk. Sedikit saja kita mau sholat, digoda sama syaitan, tidak bisa kita konsentrasi. Tapi makin bersih dari dosa, makin bersih, makin enak kita ibadah. Bersedikit baru niat mau bangun malam, terbangun tengah malam. Baca Quran tersentuh. Hadir majelis ilmu berubah menjadi orang lebih baik. Jadi karena dosanya sudah makin tipis. Saya kasih begini timbangannya teman-teman. Kalau tangan kiri saya ini misalnya dianggap timbangan dosa, tangan kanan saya ini timbangan amal soleh ya. Kalau amal solehnya teman-teman sekalian masih berimbang sama dosanya, maka tidak akan pernah bisa khusyuk. Mustahil. Kenapa? Ada dosa yang ganjal. Apalagi kalau dosanya lebih banyak. Tiap hari buat dosa, sholat iya tapi masih bohong, sholat iya tapi masih zina, masih mabuk, maka dosanya lebih banyak dari pahalanya. Ini lebih susah lagi, tambah nggak bisa khusyuk. Teman-teman coba lihat ya, kalau dosa ini ditahan, bertobat sama Allah, dikunci kerannya, tutup pintunya. Lalu amal soleh dikerjakan, yang sudah rutin, 5 waktu sholat, baca Al-Quran berapa ayat setiap hari, zikir pagi sore, hadir majelis ilmu, jagalah sholat. Ini rate-nya kan naik nih, karena kita beribadah. Dosa ditahan, karena kita nggak buat. Nanti ini akan datangkan kekhusyuan teman-teman. Tiba-tiba kita jadi tersentuh, jadi ingat akhirat, ingat dosa-dosa kita dulu. Tiba-tiba kita jadi mau berbakti sama orang tua kita yang sudah lama kita nggak hubungin. Ini nanti naik terus rate-nya nih. Dan ini teman-teman, amal soleh yang kita kerjakan akan menghabiskan dosa kecil itu. Akan dimaafkan dosa kecilnya. Akan dimaafkan dosa-dosa kecilnya. Maka ini penting untuk dijaga. Dosa ini teman-teman, kalau saya bahasakan jiwa kita ini seperti ruangan. Jadi seperti ruangan ini, kalau tembok kita jebol, ada tembok yang jebol, lubang. Ada dari situ angin masuk, nyamuk masuk, serangga bisa masuk. Kalau hujan, air hujan bisa masuk. Ini saya ibaratkan dengan jiwa kita yang sedang jebol dengan dosa-dosa. Jadi jebolnya tembok ini jiwa kita lagi jebol nih, lagi ada bisa masuk macam-macam nih, serangga, hujan segala. Ada 2 cara untuk kita membela diri, melindungi diri. Yang pertama tidak efektif, yang kedua efektif. Yang tidak efektif teman-teman sekalian, kita ambil selimut saja. Pakai selimut di tempat kita. Sehingga hujan masih masuk, serangga masih masuk, bau nggak enak masih masuk. Kita memang terlindungi, tapi sedikit kita bergerak, tersingkap selimutnya, kedinginan. Ruangan kita jadi kotor. Ini ibaratnya teman-teman yang sudah tahu pekerjaannya berbahaya bagi dia, yang sudah tahu lingkungannya berbahaya, teman-temannya berbahaya, masih bertahan di situ. Dia cuma pakai selimut. Tapi setiap saat bisa tergoda. Kalau kita tetap berteman sama 10 orang peminum khamr, kita nggak minum khamr. Saya nggak apa-apa, saya bertahan dengan iman saya. Susah teman-teman, manusia. Orang bisikin kuping kita saja, saya mau kencing ya, kita juga mau ikut kencing tuh. Manusia gampang terpengaruh. Lapar nih mau makan, kita juga, oh iya ya makan, lapar tiba-tiba. Connect langsung. Kuping kita ini, mata kita teman-teman, hidung dan lidah, ini connect dengan hati nih. Kita dengar apapun masuk ke sini nih.
Makanya masuk pengajian, masuk ke hati. Masuk juga dengar maksiat, masuk juga dalam hati. Jadi dikontrol dengan ini, jadi ngaco semua nih. Kalau salah, salah. Kalau benar, benar. Karena ini connect semua. Apa yang kita lihat? Saya nonton film 2 jam. Oh nggak apa-apa, saya nggak terpengaruh. Bohong. Gimana cara nggak terpengaruh? Mata kita connect dengan hati. Sedih kita sedih, senang ya kita senang, lucu ya kita ketawa, gitu kan? Ya terpengaruh lah. Makanya caranya ditutup, memang nggak bisa, harus tutup kerannya. Cara yang kedua efektif, beli semen, beli batu bata, tutup tuh tembok, cat, biar nggak pakai selimut, aman. Faham maksudnya? Jadi di sini teman-teman sekalian, berhentikan tuh pintu maksiat tuh. Udah, putus hubungan, apapun resikonya. Saya nggak mau lagi buat itu. Pokoknya saya nggak mau. Nanti kita fokus dengan ibadah. Teman-teman mungkin bilang, kalau saya berhenti tempat kerja saya nggak tahu mau kerja apa Ustaz. Subhanallah. Pernah kemarin di Jakarta ada satu teman datang pengajian saya, kerja di bank konvensional. Maaf teman-teman kalau ada kerja di situ, mudah-mudahan Allah bisa nangkap pelajaran lah. Orang ini teman-teman 30 tahun umurnya. Saya tanya, dia kerja di bank konvensional, dia bilang, Ustaz saya sudah dengar ceramah Ustaz tentang riba, saya ingin tinggalkan riba, saya ingin tobat Ustaz. Dia bilang, tapi saya ini hidup dan menghidupkan istri anak saya dari gaji saya. Kalau saya berhenti, saya mau kasih makan apa? Lalu saya tanya, Mas umurnya berapa sekarang? Dia bilang 30 tahun Ustaz. Sudah berapa tahun kerja di bank konvensional? 3 tahun. Baik, saya mau bahas ya Mas, umur Mas 27 tahun ke belakang. Mau? Mau. Saya nggak bahas yang 3 tahun ya, yang 27 tahun ke belakang. Mulai dari umur Mas 0. 0 ini di rahim ibu. Sekarang teman-teman kalau ada yang umur 25 tahun di sini, jangan bilang umurnya 25 tahun ya. Umur Anda tuh 25 tahun plus 9 bulan. 9 bulan itu ada umur di perut juga tuh, kita tidak hitung. Itu ada bonusnya 9 bulan tuh. 0 sampai 9 bulan di rahim ibu. Mas pernah berpikir nggak makan dari mana? Minum dari mana? Nggak pernah Ustaz. Ya. Ibu kita yang setengah mati minum susu, hamil asam folat lah, vitamin-vitamin, setengah mati ngunyah, lewat saripatinya makanan tuh. Kenapa ibu hamil suka lapar? Karena sarinya makanan itu ditarik sama bayi, melalui plasenta masuk. Kita cuma tahu hidup. Di dalam kantong ada air, tergenang dengan air. Kok bisa hidup? Nggak ada pikiran tuh, belum sarjana waktu itu, nggak tahu apa-apa. Makan hidup. Benar gak Mas? Benar, baik. Mulai umur setelah keluar bulan ke-10, kalau kita bilang baru hari pertama lahir di muka bumi, baiklah. Anggap tahun pertama, waktu masih kecil, masih anak-anak. Mas kalau mau butuh apa-apa bilang apa sama orang tuanya? Tinggal minta Ustaz. Kalau tidak dikasih, ngerengek, nangis. Pernah nggak berpikir waktu kita masih kecil minta mainan, minta baju, kalau orang tua kita nggak mau beliin? Pernah nggak kita berpikir dari mana orang kita ambil duit? Gak pernah kita mau tahu kan? Kita cuma mau tahu kasih, nggak dikasih, ibu jahat, ayah jahat, minta pokoknya. Ini sampai berapa tahun Mas? Sampai sekian tahun. Bahkan saya tanya, Mas dibiayai sama orang tuanya sampai umur berapa? Sampai selesai kuliah Ustaz. Sampai selesai kuliah, S1 orang tuanya masih biayai. Pulang kalau lapar tinggal buka meja makan, ibunya sudah siapin makanan. Mau mandi tinggal nyalain keran air. Baju semua sudah rapi di lemari. Terjamin hidupnya. Ternyata dia aman hidupnya, dia merasa aman sampai umur 24 tahun orang ini. Aman. Nggak ada masalah. Belum ada kerjaan. Setelah itu, umur 25 tahun mulai cari kerjaan, tidak cocok, sampai umur 27 tahun masuk ke bank itu, kemudian sampai 30 tahun umurnya, 3 tahun masuk di bank. Saya bilang, Mas, selama 27 tahun Allah jamin Anda hidup. Sekarang Anda sudah jadi sarjana, sudah pintar, takut tinggalin bank itu gara-gara riba? Berimbang gak antara 3 tahun ketakutan dengan 27 tahun aman makan dan minum? Gak berimbang sama sekali. Bagaimana caranya Anda bisa takut dengan itu? Tidak boleh takut, harus yakin. Maka kita harus tahu teman-teman sekalian, sesuatu yang haram itu, kalau kita tinggalkan karena Allah, Allah berfirman dalam Al-Quran jelas, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari, man taraka syai'an lillah abdalahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan dia lebih baik baginya. Harus yakin dengan itu teman-teman. Haram tinggalkan, jangan pernah jurmuskan diri kita di situ. Banyak orang sering bertanya sama Ustaz, Ustaz, saya mau taubat, bantu saya Ustaz, bagaimana caranya?
Pernah ada teman-teman juga gitu, kerja di bank profesional tanya saya mau keluar tapi bagaimana Ustaz? Tolong bantu saya. Saya bilang, Mas ini seperti sekarang lagi di dalam lumpur, lagi nginjak lumpur, kotor nih, basah, becek. Saya sudah pegang selang air untuk bersihin supaya segar. Semua ustadz itu punya selang air, istilahnya gitu ya, tanda kutip, ini cuma istilah supaya mudah difahami. Kalau Anda minta saya bersihkan Anda, bantu untuk taubat, tapi Anda masih dalam lumpur itu, maka air saya akan membuat jadi masalah lebih besar. Ya, kalau teman-teman tanya kepada ustadz hukumnya riba gimana? Haram. Itu makin berat tuh. Karena sudah tahu hukum. Sama saya siramin air di becek itu, makin basah, makin susah keluar. Ya. Sekarang kalau Mas mau, keluar dulu dari lumpur itu ke jalan raya sini, saya siramin, bersih tuh, memang basah, tapi bisa lari kencang tuh. Aman. Keluar dulu. Allah berfirman dalam Al-Quran, teman-teman, baik-baik renungi ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai mereka mengubah dirinya sendiri dulu. Teman-teman, kalau terus saja kerja di satu tempat haram, saya nggak tahu mau makan apa, ya sudah sama saja nggak mau keluar, gitu kan? Nggak mau mengubah nasibnya, maka dia begitu terus keadaannya. Keluar dulu. Baru ikhtiar, baru Allah kasih jalan keluar. Semut di lubangnya teman-teman, ribuan jutaan semut hidup Allah kasih rezeki. Ikan di lautan, burung-burung yang berterbangan, banyak makhluk Allah selain kita dikasih makanan dan minuman. Lalu kenapa kita menganggap kita nggak bisa dikasih hidup sama Allah? Hidup teman-teman sekalian, dan tidak mungkin tidak sampai kepada kita kalau sudah jadi rezeki kita. Harus difahamin masalah ini. Orang kalau taubat Allah maafkan. Allah berfirman tentang pencuri misalnya ya. Dalam disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah surah nomor 5 ayat 38 sampai 39. Al-Ma'idah surah nomor 5 ayat 38 sampai 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, kalau kepergok mencuri, potonglah tangan keduanya. Pemerintah yang potong, bukan individu, bukan suku, bukan keluarga. Pemerintah setempat, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Lalu Allah sebutkan di ayat 39-nya, lihat kebijaksanaan dari Allah. Faman taba mim ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaih innallaha ghafurur rahim. Barang siapa yang bertaubat di antara pencuri-pencuri itu sesudah mereka melakukan kejahatannya dan memperbaiki dirinya, sesungguhnya Allah menerima taubatnya, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya kalau taubat Allah maafkan, yang penting mau taubat, itu intinya, gitu kan? Dalam surah Al-An'am surah nomor 6 ayat 54 Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna biayatina faqul salamun 'alaikum kataba rabbukum 'ala nafsihi rahmah annahu man 'amila minkum su'an bijahalatin tsumma taaba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Allah berfirman, apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepadamu hai Muhammad, maka katakanlah kepada mereka salamun 'alaikum, keselamatan buat kalian. Karena sudah hadir di pengajian, mau dengar ayat-ayat Allah, keselamatan buat kalian. Tuhan kalian telah menetapkan atas dirinya kasih sayang, yaitu bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kalian karena kejahilan, dia tidak tahu, dia lalai, kemudian ia bertaubat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, dia mau beramal soleh, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Juga dalam surah Al-Furqan, dalil-dalil yang Allah suruh kita taubat, taubatlah, taubatlah, Allah terima. Yang penting mau taubat. Surah Al-Furqan, surah nomor 25 ayat 71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Dan orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal saleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya.
Kemudian dalam surah yang lain, surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 17. Maaf ini agak banyak ayat saya bacakan, karena memang kita mau tahu ternyata Allah Subhanahu wa taala memang mau memaafkan kita asal mau taubat gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An-Nisa ayat 17. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qaribin faulaika yatubu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan. Kata ulama tafsir, jahil artinya berbuat maksiat karena tidak tahu, atau orang itu durhaka kepada Allah dengan sengaja atau tidak sengaja, atau orang itu melakukan kejahatan karena kurang kesadaran, lantaran sangat marah atau karena dorongan hawa nafsu. Semua masuk di sini. Kata Allah, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima taubatnya, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kemudian juga teman-teman sekalian, dalam hadis, dalam ayat Al-Quran, surah Al-Ahzab, surah nomor 33 ayat 73, tentang orang-orang munafik, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, sudah berbuat dosa-dosa besar, macam-macam kesalahan mereka, tapi mereka taubat, Allah masih menerima taubatnya. Allah berfirman, liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikat wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurur rahima. Sehingga Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan, dan Allah menerima taubat kalau ada di antara mereka yang mau taubat, orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Imam Muslim berbunyi, hai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah, sesungguhnya aku bertobat dalam sehari 100 kali. Dalam hadis yang lain juga kata Nabi SAW, barang siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari barat, niscaya Allah akan menerima taubatnya. Hadis yang lain juga riwayat Muslim, kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat orang yang berbuat kesalahan pada siang hari, dan membentangkan tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat kesalahan di malam hari, demikian hingga matahari terbit dari barat. Juga dalam hadis yang masyhur, kata Nabi SAW, Allah lebih gembira dengan taubat seseorang di antara kalian daripada seseorang yang pergi ke padang pasir membawa tunggangannya, untanya, berikut bekal-bekalnya. Pada saat tiba di tengah-tengah padang pasir, dia tertidur di bawah pohon, untanya dan bekalnya hilang. Waktu dia bangun, dia kaget. Gak ada lagi orang-orang, tengah padang pasir sendirian, gak ada tunggangan, gak ada bekal. Lalu dia cari untanya, keliling sampai dia putus asa. Setelah dia putus asa, dia bilang, saya lebih baik kembali ke bawah pohon tadi yang saya tidur. Lalu saya tidur, mudah-mudahan pada saat saya bangun saya sudah mati. Ternyata waktu dia tidur di bawah pohon kembali, dia bangun, dia temukan untanya sama tunggangannya di depannya. Maka gembiranya bagaimana pada saat itu? Kata Nabi SAW, Allah lebih gembira daripada orang itu dengan taubat hambanya. Allah mau kita taubat teman-teman sekalian. Mau kita kembali ke jalannya. Dan Allah cuma mau tahu sekarang ke depan. Nanti kan kita lihat kisah orang-orang yang sudah taubat. Allah nggak mau nilai lagi masa lalu seseorang, tapi sekarang ke depan. Dan ingat, umur terbatas teman-teman. Kapan orang menunda-nunda taubat, nggak ada jaminan dia bisa meninggal sebelum taubat. Maksudnya bisa taubat sebelum meninggal. Juga yang jadi masalah teman-teman sekalian, pada saat dia tidak meninggalkan dosa-dosa itu, maka dia akan jauh dari derajat-derajat di surga. Rugi sekali. Mestinya segera taubat, ganti sudah dengan ibadah-ibadah. Karena masalahnya, amal-amal soleh yang terhilangkan beberapa tahun yang lalu karena dia belum taubat, itu tidak bisa diulangi. Beda teman-teman orang yang sudah 50 tahun sholat, 50 tahun puasa Senin Kamis, 50 tahun sholat duha, dengan orang baru taubat 2 tahun lalu. Pasti beda, secara derajat di surga, balasan beda sekali, gitu kan? Tapi yang 2 tahun ini masih lebih baik daripada orang yang belum taubat sama sekali. Maka jangan tunda, karena amal soleh banyak yang ketinggalan buat kita. Selanjutnya teman-teman sekalian, kita masuk ke syarat diterimanya taubat. Syarat diterimanya taubat tadi sudah saya sebutkan. Kalau taubat dari dosa besar, meninggalkan dosa itu seketika, berhenti total, sesali, janji sama Allah tidak ulangi, dan sibukkan sisa umur dengan amal soleh. Ini harus kita kerjakan teman-teman sekalian, sehingga diterima taubat kita. Kalau orang bertaubat, ada banyak manfaat yang dia dapat. Yang pertama,
dia dijamin masuk surga kalau mati. Allah berfirman dalam surah Maryam, surah nomor 19 ayat 60, tentang orang yang taubat kalau mati dijamin masuk surga. Surga ini tempat abadi teman-teman sekalian. Kata Nabi SAW, surga itu tempat yang abadi, tidak ada lagi capek, nggak ada gangguan orang, tidak ada letih, tidak ada beringus, tidak ada buang air besar, tidak ada buang air kecil. Semua makanan dan minuman yang dimakan oleh ahli surga yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya akan keluar dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari bau kasturi. Semua laki-laki seperti ayahnya Adam 60 siku ke langit, semua perempuan seperti ibunya Hawa 40 siku ke langit. Umur mereka 33 tahun, tidak bertambah sehari, tidak berkurang sehari. Kalau ada kakek kita meninggal umur 100 tahun, nenek kita 90 tahun, ketemu 33 tahun. Kalau ada cucu kita atau anak kita meninggal umur 2 bulan, ketemu 33 tahun. Tidak bertambah saja, tidak berkurang. Tempat abadi. Target kita memang surga. Karena Allah ciptakan Adam AS kakek ayah kita untuk ke surga. Kita turun sebentar, lalu kita kembali ke sana. Allah berfirman dalam surah Maryam ayat 60 tadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yadkhulunal jannata wa la yudhlamuna syai'a. Orang-orang yang taubat lalu beriman sama Allah dan beramal saleh, sibuk setelah itu dengan amal saleh. Tadinya enggak pernah salat, sekarang salat, gitu kan? Beramal saleh. Maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya sedikit pun. Jelas jaminan akan masuk ke dalam surga. Kemudian teman-teman sekalian dalam surah At-Tahrim, surah nomor 66 ayat 8, Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anharu tajri min tahtihal anharu yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim alaina nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian segera dengan taubat nasuha kepada Allah, taubat semurni-murninya. Maka mudah-mudahan Tuhan kalian akan menutupi dan memaafkan kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak akan menghinakan Nabi dan orang-orang beriman yang bersama dengan dia. Sedangkan cahaya mereka pada hari kiamat memancar di hadapan mereka, di sisi kanan mereka, sambil mereka mengatakan, Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi jaminan surga maksudnya. Yang kedua, orang taubat teman-teman, dosa-dosanya diganti menjadi pahala. Kalau kita pernah berbuat dosa, kemudian kita taubat nasuha, dosa-dosa yang pernah kita lakukan dari zina, dari khamar, dari apa saja diganti menjadi pahala oleh Allah asal taubat nasuha. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan tentang masalah itu, surah nomor 25 ayat 70, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang-orang yang taubat, beriman dan mengerjakan amal saleh, maka kejahatan mereka diganti oleh Allah menjadi kebajikan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Asy-Syura, surah nomor 42 ayat 25. Lihat bertubi-tubi Allah ingatkan kepada kita, diganti dosa kita menjadi pahala, menjadi tambahan aset di timbangan amal kita. Asy-Syura surah nomor 42 ayat 25 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Dan dialah yang menerima taubat hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kalian lakukan. Yang ketiga teman-teman, dijanjikan bagi orang yang taubat keberuntungan dan kebahagiaan di dunia. Surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 31 berbicara masalah itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna
au abna'i bu'ulatihinna au ikhwanihinna au bani ikhwanihinna au bani akhawatihinna au nisa'ihinna au ma malakat aymanuhunna au ittabi'ina ghairu ulil urbati minar rijal au ittiflil ladina lam yadhharu ala auratin nisa wa la yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Katakanlah kepada wanita-wanita yang sudah beriman, setelah mereka tahu mana halal haramnya Allah, hendaklah mereka menahan pandangan dan kemaluan mereka dari yang haram, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak darinya saja, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya. Jadi wajah sama telapak tangan yang maksimal bisa terlihat secara umum. Dan hendaklah mereka meletakkan kain yang jatuh sampai menutupi dada-dada mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka, maksudnya yang bertua, atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka. Pada perempuan nikah sama duda, punya anak, maka itu jadi mahramnya. Atau saudara-saudara laki-laki mereka, saudara mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, maksudnya keponakan, atau putra-putra saudara perempuan mereka, ponakan dari saudara laki-laki atau saudara perempuan, atau wanita-wanita Islam sesama dengan wanita boleh memperlihatkan, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita. Jadi misalnya ada seseorang yang sudah sangat tua, laki-laki 80-90 tahun, kerja kebun, bersihin kebun, dia sudah tidak ada keinginan untuk menikah, maka untuk laki-laki seperti ini dianggap oleh Allah tidak mengapa terlihat sebagian. Yang boleh dilihat oleh mahram itu kan leher ke atas, siku ke bawah, lutut ke bawah, itu. Tapi bagi laki-laki yang sudah sangat tua di sini, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita, di bawah 3 tahun, 5 tahun, 10, sebelum balik ya, tapi biasanya di bawah 7 tahun kata ulama. Dan janganlah mereka memukulkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Maksudnya zaman dulu perempuan-perempuan itu suka taruh gelang di kakinya. Jadi kalau mereka jalan berbunyi gelang itu, maka laki-laki jadi pandang gitu. Dikatakan, dan bertaubatlah kalian semua kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Artinya kalau taubat beruntung, kata ulama, beruntung di dunia, akan kalau buka usaha diuntungkan, kalau menikah akan bahagia, kalau apa saja berteman akan setia, semua akan terbuka, itu makna beruntung. Di akhirat timbangan amalnya akan menang yang amal baiknya, masuk surga akan dapat tempat yang baik dan seterusnya, semua akan didapatkan. Juga dalam surah Al-Qasas, surah nomor 28 ayat 67 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa amma man taba wa amana wa amila salihan fa asa an yakuna minal muflihin. Siapapun di antara orang-orang yang taubat lalu beriman dan beramal saleh, maka mereka termasuk orang-orang yang akan beruntung. Yang keempat teman-teman, dijamin keimanan dan pahala besar bagi mereka. Allah berfirman tentang masalah itu dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 146. Illal ladzina tabu wa aslahu wa i'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika mahal mu'minin wa sawfa yu'tillahu mu'min ajran 'azima. Kecuali orang-orang yang taubat dari dosa-dosa mereka lalu mereka perbaiki dan berpegang teguh pada agama Allah dan ikhlas mengerjakan agama Allah, patuh setelah itu, maka mereka adalah orang-orang yang bersama orang beriman dan kelak mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Yang kelima, terbebaskan dari hukuman. Tidak akan ada hukuman datang kepada mereka di akhirat. Selamat asal sudah taubat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam banyak sekali dalil, saya angkatkan satu saja, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 11. At-Taubah ayat 11. Allah SWT berfirman, At-Taubah surah nomor 9 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa in tabu wa aqamus salata wa atauz zakata fa ikhwanukum fid din wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Jika mereka taubat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara-saudara kalian seagama, maka telah kami jelaskan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang beriman. Yang keenam, terhalalkan pendapatan halal bila mereka telah berbuat riba. Jadi misal teman-teman dulu pernah KPR riba, pernah bayar rumah cicilan, pernah bayar motor cicilan, riba, uang riba.
Kalau teman-teman dulu belum tahu hukumnya dan sudah terlanjur lunas rumah itu, sudah terlanjur lunas motor itu, atau sementara dicicil pun, sekarang tahu hukumnya, maka yang lalu itu kalau taubat jadi halal. Yang lalu jadi halal. Jadi kalau sudah terlanjur dibayar, udah halal tuh. Kalau sementara KPR, kita bisa lunasin, bagus. Kalau tidak, lanjutkan cicilannya, tapi tidak buka pintu riba baru. Yang sudah terlanjur dicicilnya jadi halal buat kita. Allah menyebutkan masalah itu, jadi judulnya terhalalkan pendapatan haram bila riba. Surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 275. Ini teman-teman hafal baik-baik surah ini, surah nomor 275. Setiap orang tanya masalah riba, kembalikan Al-Baqarah 275. Al-Baqarah 275. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amru ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Teman-teman sekalian, ini jangan dianggap remeh ya. Saya selalu nasihatin jemaah saya di Jakarta. Kalau Bapak Ibu sudah tahu riba, berhenti. Kalau sudah tahu tetap ngotot, Allah mengancam dengan penyakit gila nih. Dan subhanallah, kebanyakan mereka yang tetap ngotot dengan riba kalau sudah tahu, pasti hidupnya stres berat. Dalam kondisi mendekati gila atau bahkan jadi gila. Banyak. Ini bahaya sekali. Allah bilang, orang-orang yang tetap ngotot makan riba, sudah tahu hukumnya, tidak dapat berdiri melainkan seperti orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu karena mereka mengatakan bahwasanya jual beli sama saja dengan riba. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti, langsung tidak mau lagi lanjutin riba itu, atau berhenti, maka baginya yang telah diambil dulu. Rumah yang sudah di KPR, ya, kemudian apa yang sudah berjalan dulu, motor segala mobil sudah halal kata Allah sebelum datang larangan, asal dia belum tahu waktu itu. Dan urusannya kalau dia bohong kembali kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba setelah datang hukum padanya, maka orang ini adalah penghuni-penghuni neraka dan mereka akan kekal di dalamnya. Baik teman-teman sekalian, manfaat selanjutnya dijamin rezeki. Orang yang taubat akan terbuka rezekinya. Allah berfirman dalam surah Nuh, bagi orang yang belum punya anak, di sini yang hadir sudah lama nikah nggak punya anak, bagi orang yang sudah lama kerja nggak kaya-kaya, bagi orang yang sudah lama berobat tidak pernah sembuh, dengar baik-baik. Allah berfirman dalam surah Nuh, surah nomor 71 ayat 10 sampai ayat 12. Nabi Nuh berkata pada kaumnya, Allah kekalkan dalam Al-Quran, Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku berkata kepada kaumku, mohon ampunlah kalian kepada Tuhan kalian, sungguhnya Dia Maha menerima ampunan. Apa gunanya? Yursilis sama alaikum midrara. Dia akan mengirimkan hujan yang lebat untuk kalian dari langit. Hujan kalau lebat, tanah jadi subur. Yang dimaksud dengan makna lain adalah Allah akan turunkan dari langit rezeki bertubi-tubi, non-stop, terus datang. Terus tambah lagi, wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dia pasti dengan taubat kalian itu memperbanyak harta dan anak-anak kalian, dan mengadakan untuk kalian kebun-kebun, dan mengadakan pula untuk kalian sungai-sungai. Pernah datang orang ke Hasan Basri, ulama tabi'in mengatakan, 3 orang datang. Yang satu bilang, Imam, hai Kiai, saya sudah lama sekali menikah dengan istri saya ini, tidak pernah punya anak, sudah ikhtiar, sudah ke tabib, sudah ini, tapi belum datang juga anak saya. Apa saran Anda? Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar, perbanyak ya, terus astagfirullah, astagfirullah, non-stop, jangan berhenti mengucapin kalimat ini. Masuk orang yang kedua, atau orang itu yang pertama sudah pergi, orang kedua masuk. Orang kedua mengatakan, hai Imam, saya udah lama bekerja, banting tulang, tidak pernah kaya seperti orang ini. Ditunjuk orang kaya di kampungnya. Kalau kita di Denpasar ini, itu orang kaya di Denpasar, saya belum bisa kaya seperti dia. Saya sudah ikhtiar, sudah coba usahain usahanya tapi tidak bisa. Apa saran Anda? Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Lalu kemudian masuk orang ketiga, mengatakan, hai Imam, saya sudah lama sakit,
di perut saya ada penyakit, setiap saya kesakitan melingkar-lingkar kesakitan, sudah berobat sana sini nggak pernah sembuh. Apa saran Anda? Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Pulanglah 3 orang itu. Istri Hasan Basri tanya, hai suamiku, 3 orang itu bertanya, mungkin yang satu butuh tabib, yang satu butuh obat, yang satu butuh modal, kenapa Anda cuma suruh istighfar? Kata Hasan Basri, tidakkah kau baca firman Allah tadi yang kita bacain, surah Nuh ayat surah nomor 71 ayat 10 sampai ayat 12. Nuh berkata, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, karena dia maha menerima taubat hamba-hambanya. Niscaya dia akan menurunkan hujan yang lebat, rezeki bertubi-tubi, dan memperbanyak harta, juga anak-anak kalian, dan melebatkan kebun-kebun kalian, juga memperbanyak sungai-sungai buat kalian, ngalir sungainya bisa dipakai. Jadi menentukan rezeki teman-teman. Orang yang taubat yang terakhir, yang ke-8 yang dapat adalah jaminan Allah berikan kekuatan. Yang makna lain adalah tidak akan pernah sakit. Orang yang biasa taubat, nasuha, itu para ulama-ulama sampai akhir hidup. Belum pernah ada sejarah teman-teman sekalian orang-orang soleh mati kena penyakit kronis. Selalu matinya mereka dalam keadaan tenang, senyum, ada sakit ringan. Allah menjanjikan orang yang taubat dikasih kekuatan, kemenangan, kesembuhan dari penyakit. Banyak orang tadinya penyakitnya banyak, begitu taubat nasuha, betul-betul beribadah sama Allah jadi sembuh semuanya. Allah berfirman dalam surah Hud, surah nomor 11 ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis sama 'alaikum midraran wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Nabi Hud berkata kepada kaumnya, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhan kalian lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya dia akan menurunkan hujan yang sangat deras untuk kalian, dan dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatan-kekuatan kalian, kesembuhan di atas kesembuhan-kesembuhan kalian, dan janganlah kalian berpaling dengan berbuat dosa. Ini 8 manfaat orang yang taubat.